Oke, saya mulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman dan pemirsa semua, berjumpa lagi dengan kami kelompok 4D dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, tepatnya pada mata kuliah Ilmu Bedah Khusus Veteriner. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali membuat video pembelajaran dalam rangka laporan praktikum terkait ilmu bedah khusus veteriner, terutama pada topik bedah reproduksi dan genitalia. Pada kesempatan kali ini, kami juga akan membahas salah satu topik dari topik mata kuliah tersebut, yaitu dengan judul teknik operasi sesar pada sapi. Jadi, teknik operasi sesar pada sapi ini termasuk golongan materi bedah reproduksi dan genitalia yang diajarkan pada mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner. Kemudian kami izin memperkenalkan diri anggota kami dari kelompok 4 kelas D. Next. Oke, baik. Sudah terlihat nama-namanya. Akan saya perkenalkan satu-satu rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Wayan Gede Pasekar Dikayasa dengan NIM akhir 087, ada Luh Andrea Kalista Arsaningrat dengan NIM akhir 093, kemudian ada Igede Bagus Dharma Atnyana dengan NIM akhir 102, kemudian ada saya sendiri, Ahmad Anangitan Purnama Negara dengan NIM akhir 110. Kami semua dari angkatan 19, yang merupakan ini semua seluruh anggota dari kelompok 4D seperti itu. Next. Oke, untuk selanjutnya pembahasan video kita akan mencakup yang pertama adalah terminologi. Terminologi tentang operasi sesar pada sapi. Terkait materi yang ini akan disampaikan oleh rekan saya, Gede Bagus. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang terminologi. Operasi sesar adalah prosedur operasi yang umum dilakukan dalam pertolongan distokia pada sapi berbagai belahan dunia dengan perbedaan teknik pelaksanaannya. Di Indonesia belum menjadi tindakan umum untuk sesar sapi. Kondisi lingkungan dan alat yang kurang memadai yang menjadi faktor utama dalam melakukan operasi sesar ini di Indonesia. Pada PEPU menyatakan pada 2008 menuliskan terdapat 6 kasus di Stokia yang harus ditangani dengan metode operasi sesar. Next. Nah, tujuan dan indikasinya itu ada yang pertama, tujuan operasi sesar bertujuan untuk melahirkan bayi atau fetus dengan jalan pembukaan dinding abdomen karena adanya kendala jika melahirkan secara normal, seperti kasus dystocia. Indikasinya itu yang pertama ada yang indikasi medis, ada power, physique, dan physique. Yang ke B itu indikasi induk. Yang pertama ada usia, tulang punggungnya, hambatan pada jalan keluar janin, kelainan kontrak rahim, dan ketuban yang pecah dini. Yang ketiga itu ada indikasi janin atau fetus. Keadaan gawat pada janin atau fetus distress seperti detak jantung melambat, ukuran janin yang terlalu besar, posisi janin dalam kandungan, faktor plasenta, dan kelainan pada tali pusat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang preoperasi. Jadi sebelum melakukan operasi sesar, seorang dokter hewan yang dalam hal ini juga merupakan seorang ahli bedah harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang steril selama operasi. Namun beberapa kondisi lapangan yang dihadapi biasanya memberikan sedikit pilihan bagi dokter hewan untuk dapat menciptakan lingkungan operasi yang steril selama operasinya. Jika kondisi steril tidak dapat dipenuhi, dokter hewan harus memilih lokasi yang paling bersih, kering, dan aman. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum operasi antara lain fasilitas untuk animal restraint-nya, penerangan, lantai operasi yang rata, tidak licin dan kering. Lalu hindari melakukan operasi sesar di kandang yang memiliki populasi ternak besar yang banyak. Pada operasi dengan posisi hewan berdiri, hewan dapat direstrain dengan tali, handling kepala, dan lebih baik apabila dapat dimasukkan ke dalam kandang jepit. Hewan diikat dengan posisi flank kanan menghadap tembok dan kepala berada pada sudut kandang jepit.
untuk meminimalisir pergerakan saat operasi berlangsung. Simpul pada tali handling kepala harus mudah dilepas apabila hewan sewaktu-waktu ambruk atau rebah. Ekor hewan juga harus diikat menjauhi dari bidang sayatan. Lalu rescue hewan yang baik harus dapat memastikan bahwa posisi ternak tidak membahayakan ternak itu sendiri maupun operator dan asisten operasi. Apabila lantai kandang untuk lokasi operasi dalam kondisi licin dapat diatasi dengan penambahan pasir, kemudian ditutup dengan jerami bersih. Selain kondisi lokasi operasi, kondisi lokasi untuk pedet pasca lahir juga harus disiapkan, antara lain kondisi kandang yang hangat dengan alas kandang berupa jerami kering. Sebagai alternatif, apabila posisi operasi dengan berdiri tidak dapat dilakukan, misalnya pada kondisi hewan yang mengalami fraktur pada posisi rebah, dapat dilakukan dorsal, sternal, atau lateral recumbency. Jika hewan belum sepenuhnya dalam kondisi rebah, maka sedasi diperlukan atau dapat menggunakan tali untuk merebahkan hewan. Asisten operator operasi sangat diperlukan. Dalam pelaksanaan operasi sesar minimal terdapat 2 orang asisten. 1 orang asisten bertugas dalam handling hewan dan 1 orang lagi membantu pengeluaran pedet. Lalu next. Lalu untuk metode anestesi yang digunakan pada operasi sesar bervariasi antara dokter hewan dengan dokter hewan yang lain tergantung lokasi bidang sayatan. Pada sayatan flank, anestesi paravertebral. Pada syaraf, prosesus transversus thoracis 13, lumbalis 1, lumbalis 2, dan lumbalis 3 sangat direkomendasikan sebagai metode anestesi pada operasi sesar sapi. Setiap lokasi percabangan syaraf dapat disuntikkan 20 ml lignocaine 2-3% sebanyak 10-15 ml untuk memblok cabang syaraf ventral dan 5-10 ml untuk cabang dorsal. Keberhasilan dari metode anestesi ini dilihat dari tidak adanya respon kesakitan pada daerah flank saat dilakukan tes penusukan menggunakan jarum. Keuntungan metode anestesi paravertebral adalah keseluruhan bagian flank termasuk peritoneum menjadi teranestesi maksimal sehingga memudahkan saat eksplorasi abdomen sebagai operasi dalam penutupan luka sayatan. Namun metode ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dibandingkan dengan metode anestesi yang lain. Metode anestesi paraventral memerlukan pengalaman dan jam terbang yang tinggi dari operator. Kerugian metode anestesi paravertebral selain tingkat kesulitannya yang tinggi, yaitu sapi tidak dapat berdiri dengan stabil setelah operasi karena kehilangan tonus otot lumbal dan paresis ipsilateral kaki belakang. Nah, oleh karena itu penerapan metode ini harus sangatlah hati-hati, tidak memberikan preparat anestesi melebihi dosis terutama pada syaraf lumbalis 3 yang berkontribusi pada percabangan syaraf ke femoral dan obturator. Untuk kerugian yang terakhir dari metode ini menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah di otot yang menyebabkan hemoragi dengan derajat yang tinggi sehingga memerlukan hemostatis. Lokal anestesi line block atau inverted L block pada flank merupakan alternatif terbaik dibandingkan metode anestesi paravertebral. Lignocaine hidrochlorine 2% diinjeksikan pada beberapa titik. Jumlah titik tergantung dari panjangan bidang sayatan. Masing-masing titik diinjeksi dengan 5 ml preparat anestesi lokal secara subkutan dan 10 ml secara intramuskular. Secara normal metode ini memerlukan sekitar 80-100 ml lignocaine. Lalu jumlah pemberian preparat lokal anestesi dengan jumlah yang lebih besar dari normal memiliki efek samping dalam persembuhan luka. Metode ini cepat dan mudah dilakukan oleh dokter hewan dengan pengalaman minimal. Kerugian metode ini yaitu peritoneum tidak teranestesi secara sempurna sehingga hewan masih ada respon kesakitan pada saat dilakukan sayatan, terutama apabila hewan dilakukan penambahan panjang sayatan untuk mengeluarkan pedet. Kerugian sayatan yaitu area flank yang
kurang teranestesi sempurna menyebabkan kesulitan saat penjahitan otot. Metode epidural anestesi dengan dosis tinggi menggunakan lignocaine 2% cenderung menyebabkan sapi rebah dengan efek yang mungkin panjang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pemaparan materi yang berikutnya akan dilanjutkan, yaitu tentang prosedur dan teknik operasi sesar pada sapi. Setelah operasi dilakukan, hewan dapat diposisikan sebelumnya sesuai dengan yang diinginkan oleh operator. Setelah dianestesi ya, maksud teman-teman. Dari sebuah jurnal ada 4 posisi dan 4 pola yang dapat dilakukan dalam posisikan hewan maupun pola insisi yang dapat diambil, yakni seperti gambar-gambar berikut. Jadi seperti teman-teman, ketika anestesi sudah dilakukan, ada beberapa posisi insisi yang bisa kita ambil terkait dengan pelaksanaan dari operasi sesar ini. Yang pertama, bisa teman-teman lihat dari yang sebelah kiri atau nomor 1, yaitu posisi berdiri dan insisi pada bagian paralumbar sinister. Ini masih di flank teman-teman. Ini merupakan metode yang paling mudah untuk dilakukan, terutama di Indonesia. Ada beberapa yang sudah melakukan praktek seperti ini, dan ini yang paling sering digunakan karena berdasarkan faktor situasi dan kondisi yang paling mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua ada posisi berdiri, masih berdiri ya guys, masih berdiri dan insisinya pada bagian oblik sinister. Kemudian bisa di next. Kemudian ada posisi yang ketiga, yaitu ini sudah posisi rebah, posisinya ventral rekumbensi dan insisi pada ventral paramedian. Jadi posisinya hampir sama seperti kita melakukan operasi OH atau pengangkatan rahim pada anjing kucing, hampir sama. Kemudian ada yang posisi yang keempat, yaitu posisi ventral rekumbensi dengan insisi pada ventrolateral. Tapi tetap untuk yang sudah pernah dilakukan di Indonesia, yang paling sering dilakukan adalah pada yang nomor 1 tadi. Karena berdasarkan situasi dan kondisi peralatan yang ada di Indonesia, kemudian metode restrain dan metode handling yang mumpuni di Indonesia masih menganjurkan dokter hewan agar melakukan operasi dengan posisi yang pertama. Apabila dilakukan dengan posisi ketiga dan keempat ini sebenarnya bisa, namun dikarenakan metode restrain handlingnya yang terlalu susah untuk dilakukan, maka masih jarang di Indonesia yang melakukan metode seperti ini atau posisi seperti ini. Next. Kemudian ada pun prosedur pembedahan atau proses pelaksanaan operasinya sebagai berikut. Jadi ada step dan by step-nya ya teman-teman, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan operasi sesar pada sapi. Ini terkait yang pertama tadi. Jadi ini merupakan operasi sesar yang di Indonesia sudah sering dilakukan, maksud saya sudah sering dilakukan terkait dengan posisi insisinya. Baik, kita mulai dari step yang pertama, posisinya tetap berdiri, sesuai gambar pertama tadi yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Posisi berdiri, insisi paralumbar sinister, kemudian dilakukan pencukuran dan pemberian iodin, sebelumnya sebagai bentuk sterilisasi. Kemudian lakukan penyayatan kulit pada subkutan, otot, dan otot pada regio abdomen transversal. Kemudian yang kedua, setelah semuanya itu terinsisi dengan baik, baik kutannya, baik subkutannya, baik muskulusnya, setelah terinsisi dengan baik, kemudian lakukanlah pencarian fetus yang masih berada pada uterus. Jadi dilakukan pencarian uterus lebih tepatnya. Uterusnya yang mana? Baru setelah itu kita lanjutkan step yang ketiga, yaitu lakukan insisi pada bagian uterus apabila sudah ditemukan. Insisi ini dilakukan untuk agar fetus dari uterusnya itu terbuka. Setelah terbuka baru kita bisa mengeluarkan fetusnya atau anak sapinya. Next. Nah, kemudian setelah dilakukan insisi kepada bagian uterus tersebut, kemudian kita harus bisa mempalpasi
bagian kakinya dari anak sapi itu sendiri atau fetusnya. Kemudian setelah terpegang atau terpalpasi, baru kita tarik dia hingga bisa keluar secara perlahan-lahan dan hati-hati. Oke, baik. Kemudian akan saya lanjutkan step yang kelima, yaitu setelah fetus dapat dikeluarkan, maka lakukan pengangkatan untuk mengeluarkan lendir pada mulut dan hidungnya sambil membersihkan bagian hidung dan mulut menggunakan handuk ataupun kain. Hal ini dapat dilakukan agar anak sapi tersebut tidak terkena penyakit Meconium aspiration syndrome, teman-teman. Meconium aspiration syndrome itu merupakan penyakit yang bisa membunuh atau mematikan anak sapi yang baru saja dilahirkan, baik beberapa menit ataupun beberapa hari. Kemudian dilakukan pengangkatan tersebut sampai benar-benar cairannya itu bisa dimuntahkan semua. Seperti itu. Kalau pada hewan kesayangan biasanya kita menggunakan alat seperti suction, namun kalau di lapangan untuk sapi tidak bisa. Jadi kita pakai manual saja, yaitu kita jungkir balikkan supaya cairannya itu bisa dikeluarkan. Kemudian step yang keenam, yaitu setelah fetus berhasil dikeluarkan dan bisa diatasi dengan baik, maka bisa kita lakukan penjahitan pada bagian yang diinsisi, terutama penjahitan pertama dilakukan di uterus terlebih dahulu. Jadi uterusnya itu dijahit terlebih dahulu. Kemudian step yang ketujuh, lakukan pembersihan pada daerah penjahitan dan sekitarnya dengan menggunakan cairan NaCl fisiologis. Seperti itu. Atau menggunakan cairan infus itu ya, yang NaCl kita bersihkan atau kita bilas sampai bersih, kemudian bisa kita lakukan tindakan yang berikutnya. Oke, next. Bisa di next. Oke, kemudian step yang ke-8, lakukan reposisi uterus kembali ke dalam abdomen dengan cara mendorong uterus ke dalam. Jadi setelah proses penjahitan itu selesai, terutama pada uterus, kita lakukan prosesi reposisi atau mengembalikan uterus kepada posisi semula. Kemudian dilanjutkan prosesi yang terakhir, yaitu prosesi yang ke-9 atau step yang ke-9, yaitu jahit kembali otot atau muskulus, kemudian subkutan dan kutannya atau kulitnya. Setelah pemasukan uterus ke dalam abdomen, yaitu kita jahit kembali semuanya. Itu merupakan proses yang paling terakhir. Oke, next. Oke, terkait pasca operasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, izin melanjutkan. Pasca operasi di sini yaitu adalah perawatan induk pasca operasi antara lain adalah pembersihan luka operasi menggunakan antiseptik, injeksi oksitosin secara intramuskular untuk menstimulasi involusi uteri, injeksi kalsium boroglukonas secara intravena untuk mencegah hipokalsemia dan memfasilitasi involusi uteri. Pemberian obat non-steroid antiinflamasi atau NSAID. Manajemen post-operasi dilakukan dengan menggunakan penisilin 6-12 juta dan oksitosin 50-100 untuk penginduksi kontraksi uterus dengan menginjeksikannya secara intramuskular. Oksitetrasiklin diberikan dengan dosis 6,6 sampai 100 mg per kilogram sekali setelah 24 jam post-operasi secara intravena atau intramuskular maupun subkutan selama 3 sampai 5 hari atau dengan pemberian ceftiofur hidroklorid atau sodium dengan dosis 1,1 sampai 2,2 mg per kilogram per 24 jam. Next. Baik, teman-teman semua dan pemirsa, sekian pemaparan materi melalui video pembelajaran kami. Namun setelah ini kami akan menampilkan video pembelajaran yang sudah kami ambil dari YouTube atau untuk tugas kami ini.
agar teman-teman dan pemirsa bisa mengamati dan mempelajari lebih lanjut terkait operasi sesar pada sapi. Baik, kemudian akan kami tampilkan video tersebut. Untuk yang bertugas, disilahkan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ada beberapa langkah dalam kegiatan pada siang hari ini, di mana para tim medis dari Puskesmas Kecamatan Batang Cinaku telah dan sedang mempersiapkan obat-obatan dan peralatan lainnya. Tak lupa pula handling pada ternak itu sendiri, seperti yang kita ketahui bersama. Setelah persiapan penjepitan sapi sudah siap, ini salah satu langkah awal dalam kegiatan operasi sesar kerok bulu. Ya, inilah pembedahan pada eksternal kulit. Jalannya. Ini udah benar berkah ke sana. Begitu. Bilang ya terus. Bawa. Ini belakang ya, belakangnya. Terus. Ini apa? Arteriklen. Terus. Mana terus? Betul. Langsung kalau itu ya ada kaget. Oh, kaget itu. Ya, lanang. Nanti anak lanang, itu anak lanang sih. Dulu anak lanang kalau aku kan. Apa ya Mas Ibu ya? Kan terasan kan? Heeh. Apa ya? Oke guys, ini tahap terakhir dari proses seksi sesaria. Kita melakukan penjahitan bagian eksternal kulit, dilakukan oleh Pak Adi Karno. Mana Mas? Mantap. Masih semangat. Asisteni oleh Pak Setiono. Nah, ini dia hasil jahitan antara kerjasama duet maut. Kolaborasi. Sip. Semoga nanti tidak lepas. Kita lihat nanti. Nah, anaknya tuh sedang disusuin.
Sip. Semoga aman. Dan alhamdulillah selesai sudah kegiatan operasi sesar pada ternak sapi. Tampak bagian luarnya sudah terjahit. Mudah-mudahan sapi tersebut tetap dalam keadaan sehat dan cepat pulih kembali seperti sedia kala. Dan pada akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Hewan Saibul dan juga Dokter Hewan Umar dan semua yang telah membantu demi terlaksananya pada kegiatan siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi sapi sehari setelah perlakuan operasi sesar. Adapun tampak bekas jahitan kering. Mudah-mudahan sapi tersebut beserta anaknya tetap dalam kondisi sehat, serta induknya pun semakin membaik seperti sedia kala. Amin. Baik, itu tadi tayangan video pembelajaran dari kami terkait video operasi sesar pada sapi. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran yang akan kami buat berikutnya. Sekian, kami tutup dengan Parama Santi. Om Shanti Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.